Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat Bapak Arif Budimansyah selaku dosen pengampu mata kuliah aplikasi komputer dan juga teman-teman yang berbahagia pada pagi hari ini, saya minta kesempatannya untuk memperhatikan presentasi kami pada kesempatan kali ini. Sebelumnya, saya Suci Mulyasari, saya dari kelompok 4, perwakilan dari kelompok 4, izin mempresentasikan materi yang berjudul The Effect Active Learning Method with a Two-Hour Learning Focus on Student Understanding Using Multiple Linear Regression Test, yang artinya pengaruh metode pembelajaran active learning dengan durasi fokus 2 jam pembelajaran terhadap kepemahaman mahasiswa dengan uji regresi berganda. Dan juga izin memperkenalkan teman-teman saya, ada Alia Salsabila, Anissa Alfibarka, Intan Novita saya, dan juga Windari Hikmayanti. Oke, mari kita lanjut ke pembahasan pertama. Oke, sebelumnya, apakah teman-teman tahu kenapa kami menggunakan regresi berganda dalam pengujian analisis kami? Nggak ada yang tahu. Oke, jadi kenapa kita menggunakan analisis regresi berganda? Karena di hipotesis kita atau di dalam penelitian kita itu terdapat 2 variabel bebas, yang dimana tadi untuk variabel X1 itu active learning dan X2-nya yaitu fokus belajar selama 2 jam. Dan dalam analisis regresi berganda bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh 2 atau lebih variabel bebas X terhadap variabel terikat Y. Lalu di sini juga ada uji T, yang dimana uji T ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh parsial, pengaruh sendiri dari variabel yang diberikan variabel bebas X terhadap variabel terikat Y. Misalkan, apakah X1 ada pengaruh terhadap variabel Y, atau apakah X2 ada pengaruh atau tidaknya terhadap variabel Y. Lalu ada uji F, yang dimana uji F ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh simultan, pengaruh bersama-sama yang diberikan variabel bebas X terhadap variabel terikat Y, yang dimana variabel bebas ini, variabel pengaruh simultan ini yaitu apakah ada pengaruh antara X1, X2 terhadap variabel Y, seperti itu. Lalu ada koefisien determinasi, yang dimana ini berfungsi untuk mengetahui berapa persen pengaruh yang diberikan variabel X secara simultan atau secara bersama-sama terhadap variabel Y. Kok gak bisa? Kok bisa? Oke. Dan di sini ada perumusan hipotesis. Yang pertama yaitu hipotesis 1, apakah terdapat pengaruh X1 terhadap Y atau pengaruh metode pembelajaran active learning terhadap kepemahaman mahasiswa. Lalu yang kedua yaitu terdapat pengaruh X2 terhadap Y, yaitu pengaruh fokus belajar 2 jam terhadap kepemahaman mahasiswa. Lalu hipotesis ketiga yaitu terhadap pengaruh X1 dan juga X2 secara simultan terhadap variabel Y, atau apakah ada pengaruh metode pembelajaran active learning dengan fokus belajar 2 jam terhadap kepemahaman mahasiswa. Oke. Dari dasar pengambilan keputusan untuk uji T secara parsial yaitu jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 atau T hitung lebih besar dari T tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Lalu, jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 atau T hitung lebih kecil dari T tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Ini adalah rumus untuk menentukan T tabel, yaitu T dalam kurung, ini ada nilai alfa dikurangi N atau nilai keseluruhan sampel dikurangi K dikurangi koefisien, dan juga satu ini adalah rumus. Oke. Lalu untuk pengambil keputusan uji F atau uji simultan secara bersama-sama, yaitu jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 atau F hitung F tabel lebih besar dari F tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y.
Lalu untuk uji simultan yang kedua, jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 atau F hitung lebih besar, lebih kecil dari F tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X secara simultan atau secara bersama-sama terhadap variabel Y. Dan ini adalah rumus untuk menentukan F tabel yang dimana K itu adalah koefisien, lalu ini N adalah jumlah sampel, dan K ini adalah koefisien, jumlah koefisien kita. Oke, nah sebelum itu mari kita masukkan ini ke dalam SPSS. Dan ini adalah tata caranya. Yang pertama yaitu buka lembaran baru dengan mengklik menu file new data, dan yang kedua yaitu buat variabel pada sheet variable view dengan mengklik tab sheet variable view pada sebelah kiri bawah. Lalu pada baris pertama ketik name, ketik X1, lalu tipenya pilih tipe numerik dan tekan OK untuk kembali. Lalu width-nya ketik 8, desimal ketik 0, dan kolom ketik 8. Lalu yang keempat pada baris kedua klik name dengan ketik X2, lalu tipenya pilih tipe numerik, lalu width-nya ketik 8, desimalnya ketik 0, dan kolomnya ketik 8. Lalu yang kelima pada baris ketiga, name-nya ketik Y, tipenya pilih tipe numerik, width-nya ketik 8, desimalnya ketik 0, dan kolomnya ketik 8. Dan ini adalah hasil dari variable view-nya. Lalu isi setiap variable view ini X1, X2, dan Y-nya dengan hasil observasi yang telah kita lakukan melalui Google Form atau melalui kuesioner. Diisi dari ini semua. Lalu untuk langkah selanjutnya yaitu klik menu Analyze, pilih Regression Linear. Lalu yang kedua, isi kolom dependent dengan variabel Y atau variabel bebas atau variabel terikat dengan kepemahaman mahasiswa. Lalu isikan kolom independent dengan variabel S atau variabel bebas ini pada metode pembelajaran active learning, dan X2-nya yaitu durasi belajar 2 jam, lalu klik OK. Oke, sebelum kita masuk ke output, kita tentukan terlebih dahulu untuk menentukan T tabel dan juga F tabelnya. Dan ini adalah rumusnya. T, karena nilai alpha kita adalah 0,05 dan N total dari keseluruhan sampel itu adalah 50. Lalu K atau koefisien kita adalah 2 karena variabel S kita itu ada 2. Lalu 1 ini adalah rumus, dan kita dapatkan 0,05 dan 47, yaitu kita pilih baris ke 47 dan juga kolom 0,05. Dapat dilihat hasil dari T tabelnya itu 2,013 sama dengan F tabel. Ini adalah 2 adalah nilai koefisien kita, lalu 50 adalah nilai total sampel, dan juga K ada nilai koefisien. Jadi didapat adalah 248. Kita pilih kolom kedua dengan baris ke 47. Salah, ini tipe adalah harusnya 47. Oke, kita lihat dari hasil outputnya. Oke, dari pengujian hipotesis pertama H1 diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh X1 terhadapnya adalah 0,01 yang dimana ini lebih kecil dari 0,05, dan nilai T hitung 3,483 yang dimana lebih besar dari T tabel sudah tadi kita temukan 2,13, sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 diterima, yang berarti terdapat pengaruh X1 terhadap variabel Y. Berarti ada pengaruh antara active learning, pembelajaran active learning terhadap kepemahaman mahasiswa. Lalu untuk yang kedua, pengujian hipotesis kedua yaitu diketahui nilai signifikansi pengaruh X2 terhadap Y adalah sebesar 0,04 yang dimana lebih kecil dari 0,05, dan nilai T hitungnya yaitu 3,028 yang dimana lebih besar dari T hitung yang telah tadi kita tentukan yaitu 2,013, sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 diterima, yang berarti terdapat pengaruh X2 terhadap variabel Y, yang berarti ada pengaruhnya antara fokus belajar 2 jam terhadap kepemahaman mahasiswa. Lalu, dan ini adalah uji hipotesis ketiga atau dengan uji F. Ada yang ingat tadi uji F itu untuk menentukan apa? Uji F itu untuk menentukan apakah X1 dan juga X2 ada pengaruh terhadap variabel Y secara simultan atau secara bersama-sama.
untuk mengingatkan kembali, uji T itu untuk mengetahui apakah X1 ada pengaruh terhadap Y atau X2 ada pengaruh atau tidak terhadap variabel Y. Dan uji F ini untuk mengetahui apakah X1 dan X2 secara bersama-sama diuji apakah ada pengaruh terhadap variabel Y. Bisa dilihat definan variabelnya Y, prediktor konstansanya X2 dan X1. Oke, berdasarkan output di atas dapat kita ketahui bahwa nilai signifikansi untuk pengaruh X1 dan X2 secara simultan atau secara bersama-sama terhadap variabel Y adalah sebesar 0,01 signifikansinya, yang dimana hal ini lebih kecil dari 0,05 dan nilai F hitung sebesar 48,149 yang dimana lebih besar dari F tabel 3,20 yang sudah tadi kita tentukan, sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 ini diterima yang berarti terdapat pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y. Berarti ada pengaruh antara metode pembelajaran active learning dengan fokus belajar 2 jam terhadap kepemahaman mahasiswa itu terdapat pengaruh di dalamnya. Lalu, dan ini adalah koefisien determinasi. Ini untuk mengetahui berapa persen sih pengaruh antara X1 dan X2 ini terhadap Y. Berdasarkan output di atas diketahui nilai R square ini 0,672. Hal ini mengandung arti bahwa pengaruh variabel X1 dan juga X2 secara simultan atau secara bersama-sama terhadap variabel Y itu adalah 67,2%. Lalu untuk kesimpulannya, secara keseluruhan, penelitian ini menekankan bahwa pemilihan metode pembelajaran aktif dengan durasi belajar yang tepat dapat secara signifikan meningkatkan pemahaman mahasiswa. Tetapi hal ini juga memerlukan perhatian terhadap faktor-faktor pendukung lainnya. Terima kasih. Apakah ada yang ingin ditanyakan dari pemaparan saya tadi atau cukup jelas? Jadi tidak perlu ada pertanyaan? Cukup jelas ya, berarti tidak ada pertanyaan? Beneran? Udah cukup jelas loh ini. Oke? Berarti ini gak ada pertanyaan, sudah cukup jelas apa yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Saya ucapkan terima kasih kepada kelompok saya yang sudah membuat laporan dan juga PPT-nya. Saya rasa ini sudah cukup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.